Pernah nggak sih lagi scroll-scroll berita di HP, tiba-tiba berhenti di satu berita yang gua banget. Mungkin kamu lagi santai di sofa, atau mungkin di perjalanan pulang kerja, dan tiba-tiba kamu nemu ada satu artikel, berita medsos yang bikin kamu tiba-tiba berhenti scroll dan kamu pantangin. Artikel itu bisa jadi tentang kondisi kamu, perasaan dan pengalaman yang pernah kamu alami, atau bahkan sesuatu yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini. Mungkin ceritanya mirip banget sama pengalaman pribadi, atau menggambarkan persis apa yang lagi dialami sama teman-teman maksudnya, atau kerabat kita. Kita langsung merasa terhubung, seolah-olah penulis artikel itu tahu persis apa yang kita rasakan. Ini adalah momen di mana konten menjadi lebih dari sekadar informasi. Ia menjadi cermin dari kehidupan kita sendiri. Nah, teman-teman, inilah kekuatan dari konten yang relate. Konten yang bisa membuat kita merasa dimengerti dan didengar. Segitunya, pengen di ngertiin sama semesta, sampai-sampai semesta menggiring ke apa yang relate sama KM. Ketika kita menemukan sesuatu yang resonate dengan kita cenderung untuk lebih memperhatikannya, mantenginnya, membagikannya dengan teman-teman, dan bahkan mendiskusikannya lebih lanjut. Cuma karena relate, haha. Padahal pikiranmu lah yang membuat apa yang kamu pikiran datang. Diibaratkan kalau semesta ngomong, nih yang lu mau. Konten yang nyantol di kepala, bikin kita tertarik dan pengen tahu lebih banyak. Ini adalah jenis konten yang tidak hanya kita konsumsi, tetapi juga kita ingat dan pikirkan kembali. Kita mungkin akan mencari lebih banyak informasi tentang topik tersebut, atau bahkan mencari komunitas yang memiliki minat yang sama. Tapi kenapa ya? Apa sih yang bikin konten relate jadi menarik? Mengapa kita lebih tertarik pada cerita yang mirip dengan pengalaman kita sendiri daripada yang tidak? Apakah ada alasan psikologis atau biologis di balik ini? Oke, ini dia jawabannya. Ternyata ada di cara kerja otak kita, keinginan kita untuk terhubung sama orang lain, dan pencarian makna hidup di dunia yang rumit ini. Otak kita dirancang untuk mencari pola dan makna, dan ketika kita menemukan sesuatu yang familiar, otak kita memberikan sinyal bahwa ini penting. Ini adalah bagian dari naluri kita untuk bertahan hidup dan berkembang. Di video ini, kita bakal bahas kenapa kita lebih suka berita dan informasi yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat bagaimana media menggunakan teknik ini untuk menarik perhatian kita, dan bagaimana kita bisa menjadi konsumen yang lebih sadar. Kita juga akan lihat dari sisi ilmiah, filosofis, dan bahkan spiritual, gimana pikiran, emosi, dan pengalaman hidup kita membentuk selera kita dalam memilih informasi. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam mengonsumsi konten, dan lebih selektif dalam memilih apa yang kita baca dan tonton. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini, dan temukan kekuatan dari konten yang relate. Otak kita tuh dirancang untuk mencari pola, dan memahami dunia di sekitar kita. Ketika kita nemu informasi yang relevan sama pengalaman pribadi, ada klik gitu di otak. Inilah yang disebut teori relatabilitas. Otak kita memprioritaskan informasi yang penting buat bertahan hidup dan maju. Informasi yang relate sama hidup kita langsung dianggap penting, berguna, dan patut diingat. Kebutuhan untuk terhubung ini nggak cuma sebatas pengalaman pribadi. Sebagai makhluk sosial, kita tertarik sama cerita dan informasi yang mengingatkan kita tentang sisi kemanusiaan. Kita melihat diri kita sendiri dalam keberhasilan dan perjuangan orang lain, dan ini menciptakan rasa kebersamaan dan empati. Pernah merhatiin rasa puas saat baca berita yang sesuai sama keyakinan atau pengalaman kita? Itu bukan kebetulan. Ada proses biologis yang terjadi di otak kita. Itu sistem reward di otak kita lagi bekerja. Sistem ini sangat kompleks dan melibatkan banyak bagian otak, tapi intinya adalah membuat kita merasa senang. Ketika kita nemu konten yang relate, otak kita melepaskan dopamin, zat kimia yang bikin kita senang dan merasa dapat hadiah. Dopamin ini berperan penting dalam motivasi dan kebiasaan kita. Dopamin ini bikin kita pengen cari konten serupa lagi. Kita jadi terus-menerus mencari pengalaman yang bisa memicu pelepasan dopamin. Ini kayak lingkaran setan, lingkaran positif maksudnya. Makin sering kita lihat konten relate, makin banyak dopamin yang dikeluarkan, dan kita jadi makin ketagihan. Kita jadi terus-menerus mencari konten yang bisa memberikan kita rasa puas yang sama. Pertanyaannya, yakin puas? Ya enggak lah ya, kamu sendiri gak tahu apa yang kamu cari. Nyari kedamaian hati, nyari ketenangan jiwa,
atau nyari konten yang bisa bikin kamu cengengesan biar masalah hidupmu lupa seketika. Begitu tutup HP inget lagi haha. Ini juga menjelaskan kenapa media sosial, dengan algoritmanya yang bikin feed kita isinya konten yang kita suka, bisa bikin nagih. Algoritma ini dirancang untuk mengenali preferensi kita dan memberikan konten yang paling mungkin memicu pelepasan dopamin. Konten relate yang terus-menerus memicu dopamin dan bikin kita susah lepas. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita bisa menghabiskan berjam-jam di media sosial tanpa sadar. Kita terus mencari konten yang bisa memberikan kita rasa puas yang sama, dan ini membuat kita semakin terikat dengan perangkat kita. Dari sudut pandang filosofis, ketertarikan kita sama konten yang relate, sejalan dengan pencarian makna dan tujuan hidup. Kita seringkali nggak sadar kalau kita lagi mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita. Pertanyaan seperti, apa tujuan hidup gue? Atau, kenapa gue ada di sini? Seringkali muncul di benak kita, terutama saat kita menghadapi tantangan atau perubahan besar dalam hidup. Para filsuf eksistensialis kayak John Paul Sartre dan Martin Heidegger bilang, manusia selalu berusaha mendefinisikan diri dan mencari arti di dunia yang sebenarnya nggak punya arti. Mereka percaya bahwa kita harus menciptakan makna kita sendiri melalui tindakan dan pilihan kita. Ini bisa jadi proses yang menakutkan dan membingungkan, tapi juga bisa sangat membebaskan. Dengan memahami bahwa kita punya kebebasan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri, kita bisa merasa lebih berdaya dan bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Konten yang relate memberi kita kerangka untuk memahami pengalaman dan menghadapi kerumitan hidup. Saat kita melihat atau membaca sesuatu yang mencerminkan perasaan atau pengalaman kita merasa lebih dimengerti dan diterima. Ini bisa membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri. Misalnya, saat kita menonton video atau membaca artikel yang membahas perjuangan yang mirip dengan yang kita alami, kita bisa mendapatkan wawasan baru dan merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Konten ini bikin kita merasa, oh, ternyata bukan gue doang, mengingatkan kita kalau kita nggak sendirian dalam perjuangan dan cita-cita kita. Ini bisa sangat menghibur dan memberi kita rasa solidaritas. Saat kita tahu bahwa orang lain juga mengalami hal yang sama, kita bisa merasa lebih kuat dan lebih termotivasi untuk terus maju. Kita bisa menemukan dukungan dan inspirasi dari komunitas yang kita temukan melalui konten yang kita konsumsi. Pencarian makna ini nggak selalu kita sadari. Kadang-kadang, kita hanya merasa ada sesuatu yang hilang, atau ada pertanyaan yang belum terjawab dalam hidup kita. Kita mungkin merasa gelisah atau tidak puas tanpa tahu persis kenapa. Dalam momen-momen seperti ini, kita sering kali mencari jawaban melalui berbagai cara, baik itu melalui refleksi diri, meditasi, atau bahkan melalui konten yang kita konsumsi. Kita mungkin nggak sengaja nyari berita yang mencerminkan kegelisahan eksistensial kita, tapi begitu kita menemukannya, langsung ngeh banget. Berita atau artikel yang kita baca bisa memicu pemikiran mendalam dan membantu kita memahami perasaan kita sendiri. Ini bisa jadi momen pencerahan yang membantu kita melihat hidup kita dari perspektif yang baru dan lebih jelas. Dengan begitu, kita bisa menemukan makna dan tujuan yang lebih dalam hidup kita sehari-hari. Pragmatisme, aliran filsafat yang menekankan nilai praktis dari kebenaran. Dari sudut pandang ini, informasi yang relate dianggap lebih benar karena lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita nemuin informasi yang bisa langsung diterapkan, informasi itu jadi alat yang berharga untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan berinteraksi sosial. Ini menjelaskan kenapa artikel tutorial, tips pengembangan diri, dan berita tentang kejadian di sekitar kita cenderung populer. Mereka memberi kita informasi praktis yang bisa kita pakai untuk memperbaiki hidup. Ketertarikan kita pada konten yang relate juga punya dimensi spiritual. Banyak ajaran spiritual menekankan pentingnya koneksi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Konten yang relate memperkuat koneksi ini. Konten ini mengingatkan kita tentang rasa kemanusiaan, menumbuhkan empati dan kasih sayang, dan bahkan bisa menginspirasi kita untuk berbuat baik bagi diri sendiri dan orang lain. Latihan mindfulness, yang fokus pada ada di saat ini, juga terbantu dengan konten yang relate.
Ketika kita nemu informasi yang relevan dengan keadaan kita saat ini, informasi itu lebih mudah diserap dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu agen-agen, terima kasih sudah mendengarkan dan silahkan lanjutkan rebahan lagi, karena itu lebih menyenangkan.